Halo Jazz Surabaya. Halo semua yang lagi hadir secara onsite maupun yang online dimanapun Anda berada. Saya percaya hadirat Tuhan dan sukacita Tuhan bersama dengan kita semua. Amin. Yuk sama-sama yang hadir bersama dengan saya hari ini di tempat ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai kebaktian kita. Dan saya percaya excitement sama happiness itu contagious saudara. Jadi kalau Anda merasa mungkin sebelah kanan kiri Anda mungkin lagi lesu, percayalah ketika Anda menyanyi dengan sukacita, Anda bergembira di dalam hadirat Tuhan, itu bisa membuat sebelah dan depan belakang saudara Anda itu bisa merasakan juga happiness itu. Amin. Yuk jadi sama-sama yuk kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Yuk kita akan baca ayat kita pada hari ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat ke-10. Kita akan langsung baca bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami pada hari ini. Apapun yang sedang kami alamin, apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya kami berjalan dengan Allah, dengan Kau Bapa kami yang mengasihi kami. Jadi kami bisa tahu Tuhan bahwa kepastian itu ada dalam kehidupan kami. Penyelamatanmu, penyertaan-Mu dan pengharapan itu boleh ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari kami mau Tuhan memberikan hati kami, pikiran kami kepadamu. Dan kami mau Tuhan, biar nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan. Biar namamu saja Tuhan dan kehidupan kami yang selalu kamu ingat di dalam setiap musim kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan beroleh kekuatan demi kekuatan untuk menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji namamu dan memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan sukacita kepada Tuhan, katakan Kau baik Tuhan. Let's go. Kita nyanyikan satu nama Yesus yang layak atas segala pujian kita. Come on. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Everybody, gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Dia nyanyikan bersama-sama dengan kita semua. Satu nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Oh, Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Kau hidup selama-lamanya bertata Yesus. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Kami percaya. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya hingga dan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Ada amin saudara. Dialah pegangan terkuat kita, tempat di mana kita menyalurkan segala pengharapan kita. Sing with me.
namamu berkuasa atas segalanya. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Ya. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terkenal, sorak haleluya di dalam dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Yesus Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan hari ini, amin. Yang semangat kasih dong tos kanan kirinya, katakan Yesus kita dahsyat. Woo! Let's praise him. Come on. Oh, thank you, Jesus. Sama-sama nyanyikan. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru, kuangkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini kaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Dengan segenap kekuatanmu katakan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh, sungguh tiada taranya. Oh, everybody sing it out. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Angkat kedua tangan kita, yuk sama-sama katakan, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh, hey, hey. Sungguh tiada taranya. Oh, come on. Mulia namamu. Mulia namamu. Let's clap our hands together, come on. Sungguh Engkau yang termulia Tuhan, dan Engkau yang layak kami puji. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu, katakan, the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. Oh, to God be the glory. For the things He's done. Come on, lift up your praise. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia.
syukur semua kemuliaan buat Tuhan kita. Amin saudara. Dan saya ingin mengajak pada hari ini saudara untuk dalam bulan, spesial di bulan April ini, kita akan sama-sama, masih Maret ya? Ya saya biasanya selangkah di depan saudara. Padahal salah aja sih. Anyway, saya mengajak kita semua fokus kepada apa yang kita akan memperingati dalam 1-2 minggu ke depan. Bagaimana pengorbanan Tuhan. Dia yang rela turun ke dunia, tersiksa, dicambuk, disalibkan, menerima segala yang kita pantas terima untuk menggantikan hidup kita yang akan menuju kepada maut. Dan saya percaya dalam hidup kita ini dibombardir dengan segala macam informasi, kesibukan, distraction. Saya mau pagi hari ini kita diingatkan kembali, diingatkan ketika kita menyanyikan, ketika kita bersyafaat buat Tuhan, bahwa karyanya itu bukan sebuah mitologi, bukan cerita dongeng yang terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi adalah kisah nyata, fakta, bagaimana Tuhan yang sangat mengasihi dunia ini, dia rela turun ke dunia untuk mati bagi saudara dan saya. Benar, biarlah ada suatu penguatan kembali, terlepas dari apa yang saudara sedang alamin, pergumulkan. Kasihnya yang begitu besar itu terlaksana. Tidak ada satupun yang bisa menambahkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita menyanyikan, dikuatkan bahkan kita percaya Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Kekuatan kita percaya pada kebangkitan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, memperoleh kekuatan yang baru. Yuk sama-sama kita datang pada Tuhan dengan hati yang fokus kepada Dia. Put any distraction behind and sing it to God. Remember that He is good and He is mighty. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in a resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Mari kita angkat suara kita dan hati kita percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa, bertahta, dan Dia bangkit mengalahkan maut. Our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy
believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise yes, again. for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection that Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in God the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Oh, we praise you. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise your name. Oh, praise the name of the Lord our God. We lift your name Praise His name. forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Segala puji syukur Tuhan, Kau yang layak menerima dalam kehidupan kami. Kau baik. Nyata kasih setiamu Tuhan, dengan pengorbananmu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengingatnya dan membawa ini Tuhan, sampai seumur hidup kami. Itulah pengharapan kami. Itulah kekuatan kami Tuhan, salib di depan kehidupan kami. Engkau telah ada dari mulanya sampai pada kesudahannya. Dan kami percaya Kau berjalan bersama dengan kami in the middle. Thank you Jesus, that we refresh, that we are strengthened, that we are empowered to walk according to your will and plan. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami Tuhan dedikasikan sekali lagi, kami percaya kebangkitan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. A life that's been changed, a life that has been transformed Tuhan. Pikiran kami, hidup kami semakin hari serupa dengan-Mu. More of you and less of us in our life. Thank you Jesus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang memerdekakan setiap kami bisa diberitakan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami datang, kami pulang, bukan menjadi manusia yang sama lagi. Puji syukur Tuhan, kami percaya berkat-Mu sudah kami dapatkan saat ini dan akan kami dapatkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih semua jemaat Tuhan yang percaya
bahwa hari ini akan menjadi suatu hari yang baik dalam kehidupan kita semua, karena Tuhan mengasihi kita semua. Katakan amin. Hari ini kita akan memulai series yang baru yang berjudul What If Jesus Was Not Raised From the Dead. Pernah bayangkan gak sih apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus itu gak bangkit? I'm so excited gitu ya, 2-3 minggu ke depan kita akan merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan berapa tahun yang lalu saya memperhatikan, saya sering bertanya, kenapa ya kok Christmas seolah-olah itu dirayakan walaupun sama-sama hari raya gitu ya. Di dunia ya, di gereja mungkin sama kita lakukan sama meriahnya. Tapi kalau Anda lihat di masyarakat, di mall, di perumahan-perumahan, suasana Natal itu selalu lebih meriah gitu ya. Kalau bisa sebulan sebelumnya, kalau bisa 2 bulan sebelumnya gitu dirayakan. Pernah melihat gitu? Kayaknya Natal itu lebih meriah. Kalau merayakan Paskah gitu ya, boro-boro sebulan sebelumnya gitu ya. Seringkali gak ada suasana Paskah, dan saya ngeliat bisa ya. Dan waktu itu saya berpikir, padahal ya kalau dipikir-pikir sebenarnya yang membedakan iman Kristen itu kekristenan inti Kristen sebenarnya itu bukan terletak pada hanya kelahiran, saudara. Yes, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tapi yang membuat perbedaan antara kekristenan dengan kepercayaan lain adalah fakta bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yang setuju boleh katakan amin. Itu fakta itulah yang membedakan, yang membuat segala sesuatu itu berbeda. Event kebangkitan Yesus Kristus, peristiwa itulah yang membuat kita semua boleh ada di sini. Kalau nggak ada peristiwa itu mungkin gereja belum dimulai. Mungkin kita juga nggak melakukan misi apa-apa. Oleh karena itulah saya mengatakan, ada usaha yang sangat serius dari awal untuk mematahkan fakta bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Bahkan kalau Anda lihat sebuah penelitian dari Barna mengatakan bahwa di Inggris diteliti 2010 orang Kristen loh, 43% tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Bahkan Barna Study Group pernah meneliti 25.000 remaja Kristen di 26 negara dan menunjukkan hanya 32% yang percaya Yesus itu bangkit. Jadi sejak awal memang ada narasi, konspirasi yang diciptakan. Dan kemudian saya berpikir gitu ya, kita berpikir dari mana ya? Semua teori-teori seolah-olah Alkitab itu mau dipatahkan. Yang gak make sense, yang gak sesuai dengan sains atau gak masuk akal mau dipatahkan. Ternyata yang memulai semua konspirasi, teori, dan dusta ini adalah dari Mahkamah Agama sendiri. The moment Yesus bangkit, disitulah dimulai suatu teori ini. Matius 28, kalau Anda baca ini konteksnya tentang Yesus bangkit. Jadi serdadu-serdadu itu melaporkan kepada orang-orang di sana, orang-orang yang berwenang, dituliskan di sana ketika di tengah jalan. Waktu ini Yesus, orang-orang sudah mulai heboh nih, dunia udah pemberitaan itu udah heboh tentang Yesus bangkit. Dan serdadu-serdadu ini di tengah jalan mereka memberitahukan segala sesuatu kepada imam-imam kepala. Bahkan mereka mengatakan ada chief priest di sana, imam-imam kepala. Bukan orang sembarangan, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan sesudah itu mereka berunding
dengan tua-tua, lalu mereka mengambil keputusan untuk memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dalam bahasa Inggrisnya dituliskan bahwa they develop a plan of deception. Berita bohong itu bukan terjadi di abad 5, 10, 11, 16, tapi detik awal ketika peristiwa itu terjadi, mereka sudah memulai narasi ini. Dan berkata, kamu tahu mengatakan, dan ayat 13 katakan, kamu harus mengatakan. Ini, makanya mereka ada tersiar berita bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang keluar. Ini bayangkan ya, berita untuk mematahkan fakta ketika Yesus bangkit dari kematian. Dan dia juga mengatur orang yang ada di dalamnya. Ayat 13, coba lihat di sini. Ayat 13, mereka mengatakan demikian. Kamu harus mengatakan pada murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, waktu itu Pilatus gubernurnya, gitu ya, gubernurnya itu Pilatus. Dan apabila kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Jadi tua-tua ini berkonspirasi dan kong-kali-kong sama gubernurnya pada saat itu. Sehingga kamu gak beroleh kesulitan apa-apa. Penyuapan sudah terjadi, saudara, di sini. Dan dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai saat ini. Jadi Anda harus lihat, ada fakta yang terjadi, tapi dilengkapi dengan narasi, berita-berita yang tersiar. Jadi bayangkan, kebangkitan Yesus itu adalah suatu fakta, suatu event yang memulai kekristenan, namun dicoba dipatahkan dengan berita-berita yang gak benar. Saya masih ingat, kalau tahun lalu, oleh anugerah Tuhan saya waktu itu, tahun lalu saya lulus gitu ya, ngambil dokter, meluluskan diri sendiri. Nah, tahun ini ada banyak lagi yang lulus S2. Nah, saya lulus pada waktu itu doktor dan saya kebetulan di bidang heresy gitu ya, answering heresy. Setahu saya sampai saat ini saya belum pernah post ijazah saya dan transkrip nilai saya gitu ya, setahu saya gitu ya. Tapi misalkan ada orang yang mengatakan, aduh Pastor Raymond itu gak pernah sekolah, gak pernah nulis disertasi, kok tiba-tiba punya gelar gitu. Saya bisa tunjukkan semua bukti-buktinya. Narasi demi narasi, bukti bahwa saya hadir. Saya nulis bab 1 ada tanda tangannya gitu ya. Bab 2 ada tanda tangannya. Waktu saya sidang semua. Dan fakta itu gak bisa dipatahkan hanya dengan narasi yang beredar. Nah, banyak orang sekarang mempertanyakan keabsahan Alkitab, salah ini, salah dikit. Nah, benar kan ada salah Alkitab, berarti waktu Yesus mati itu bisa salah dari Alkitab? No. Fakta, event itu saya percaya sudah dipatahkan bahwa faktanya Yesus itu sudah bangkit dan dia hidup untuk selamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, apa sih kepentingan mereka ngomong gini? Nah, yuk kita belajar dari seorang yang namanya Paulus. Paulus ini adalah seorang yang sekolahnya tinggi. Dia ini adalah murid Gamaliel. Dia anggota Sanhedrin. Orang yang sekolah Yahudinya itu tinggi banget, dia belajar firman Tuhan. Tapi imannya sebelum dia bertobat, imannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia berbuat segala sesuatu demi imannya untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan dia mengalami perubahan ketika berjumpaan dengan resurrected Jesus. Yesus yang bangkit itu menjumpai dia. Dan dia tulis 1 Korintus 15 yang akan menjadi dasar firman Tuhan series kita di bulan ini 4 minggu ke depan, 3 minggu dan 1 Jumat ke depan itu dia nuliskan gini, kalau Yesus tidak dibangkitkan, ini yang akan terjadi, saudara. Ini kalau Yesus nggak dibangkitkan, ini yang terjadi. Yang pertama, nggak ada dasar bagi iman kita. Berarti sampai saat ini kita masih menunggu yang datangnya Mesias itu. Sampai saat ini percuma kita karena iman kita itu akan menjadi sia-sia. Gak ada dasar kalau Yesus itu gak bangkit. Kita berdoa, kita mungkin berpuasa, kita memuji, menyembah Tuhan. Tapi gak ada jaminan keselamatan. Gak ada jaminan keselamatan. Masih mudah-mudahan
amal ibadahku bisa diterima, dan timbanganku di kemudian hari. Nggak ada bedanya kekristenan dengan semua kepercayaan yang ada. Itu yang dikatakan. Tapi faktanya adalah Yesus bangkit, kita ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Bahkan kalau Yesus nggak bangkit, tidak ada harapan setelah kematian. Jadi waktu di rumah duka nggak ada tuh kebaktian penghiburan. Iya, karena yang mati selamanya. Nggak tahu jadi apa nanti di kemudian hari, we don't know. Kita kembali kepada debu, ya udah. Tidak ada kebangkitan orang mati. Pernah mikir kayak gitu? Kalau Yesus nggak bangkit kayak gitu tuh, kita akan sedih. Nggak ada tuh kisah di Alkitab yang mengatakan kamu jangan seperti orang yang nggak mengenal Allah, yang bersedih kalau ada kematian. Karena kita ada harapan suatu saat nanti kita akan ketemu dalam kekekalan. Itu yang membuat kita nggak bersedih terlalu lama. Nah, kalau Yesus nggak bangkit, kita itu mati dalam dosa, kita masih hidup. Tidak ada penebusan, nggak ada penebusan. Nggak ada penebusan, kita nggak ditebus. Makanya kita selalu mudah-mudahan keselamatan kita. Maut belum dikalahkan, banyak orang sampai hari ini takut menghadapi kematian. Dan saya mau katakan bedanya orang yang mengenal Tuhan Yesus, percayakan kebangkitan Tuhan Yesus, sama orang yang nggak mengenal Yesus adalah menghadapi kematian. Ada orang yang menghadapi dengan takut, aduh gelap, aku melihat banyak. Anda harus lihat ada beberapa orang yang menghadapi kematian dengan ketakutan sampai dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mendapatkan ketenangan dan itu real. Makanya kita bisa melihat, wow, bedanya itu luar biasa ya. Maut belum dikalahkan kalau Yesus nggak bangkit. Bahkan kita menjadi saksi palsu, sia-sia pemberitaan Injil kita. Makanya selama 4 kebaktian ke depan, saudara, kita akan ada mini series, monthly series ini, tema bulanan kita ini, kita akan berbicara, hari ini kita akan bahas bahwa ketika Yesus nggak bangkit, sia-sialah iman dan pengharapan kita. Makanya hari ini kita akan berbicara mengenai iman dan pengharapan orang-orang yang mengenal kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu depan kita akan berbicara, artinya apa? Firman Tuhan dan pekerjaan misi kita itu sia-sia kalau Yesus nggak bangkit. Dan Jumat Agung kita akan berbicara mengenai pengorbanan yang terbesar, yang sangat kudus dan sakral. Dan hari Minggu, kebaktian Paskah, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kebangkitan Yesus itu benar-benar kudus dan membuat perbedaan. Oleh karena itu hari ini saya beri judul khotbah saya adalah Turning Point. Katakan sama-sama turning point. 1, 2, 3. Turning point. Kita akan berbicara mengenai turning point hari ini. Bahwa kebangkitan Yesus, N.T. Wright mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah awal dari proyek baru Allah. Artinya apa? Fakta bahwa Yesus bangkit itu move kepada rencana Allah yang berikutnya, proyek Allah yang nanti saya akan tunjukkan dalam diagram. Bukan untuk membawa orang dari bumi ke surga. Waktu Yesus bangkit, enggak tiba-tiba semua langsung ke surga, tiba-tiba diangkat mengalami, tidak waktu itu. Tapi justru itulah awal Tuhan merestorasikan dunia ini. Jadi God's plan adalah menjadikan bumi seperti kehidupan di surga. Disinilah yang saya mengatakan letak panggilan kita yang sesungguhnya. Kita berbanyak bicara mengenai panggilan, tapi kita tahu nggak bahwa waktu kita menghidupi panggilan Tuhan, kita perlu tahu peta rencana Tuhan itu secara utuh. Nah, disinilah saya akan tunjukkan, saya akan sedikit ngajar ya hari ini, tahan ya. Saya akan banyak ngajar hari ini dan kita akan lihat di sini, saudara, gambar di sini. Nah, kalau kita bicara mengenai Injil yang seutuhnya, full gospel, gitu. Ini sebenarnya sudah pernah diceritakan tapi mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya. Full gospel, Injil secara utuh itu kalau Anda bedah Alkitab itu dimulai dari creation. Kejadian 1 sampai 2 dan kemudian kejatuhan. Nah, makanya kalau kita melihat ini, saudara, waktu Tuhan menciptakan segala tatanan dunia, kosmos ini, world ini, saudara, diciptakan sungguh amat baik. Bahkan waktu manusia diciptakan, Tuhan mengatakan sangat baik. Bahkan dikatakan manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan menciptakan institusi pernikahan. Itu waktu creation, kejadian 1 sampai 2. Masalahnya, manusia itu jatuh dalam dosa, fall, kejadian pasal 3. Nah, ingat, teologi kita full gospel, dimulai dari creation. Waktu kita berbicara restoration, adalah pemulihan gambar diri sesuai dengan rencana Allah. Ada beberapa teori membangun teologianya berdasarkan kejatuhan. Jadi dari teori awal, kita membangun berdasarkan creation. Makanya ini Anda harus ngerti, sejak manusia jatuh dalam dosa, rencana penebusan Allah itu langsung mulai. Kejadian 3 ayat 15 itu janji.
bahwa satu saat Tuhan akan menebus manusia ini sesuai kembali lagi dari creation ini, gambar dan rupa Allah. Makanya kalau Anda melihat hari ini ada orang-orang yang memiliki memiliki orientasi seksual yang nggak sesuai dengan Kejadian 1, kita harus percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memulihkan segala sesuatu ini, saudara. Kalau ada institusi pernikahan yang nggak berkenan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sedang merestorasikan. Masalahnya adalah manusia gagal memenuhi janji itu. Waktu redemption dari sejak Kejadian. Makanya dikatakan turning point itu waktu Yesus bangkit, saudara. Ini turning point bahwa rencana Tuhan tentang penebusan itu done, lunas dibayar. Jadi kalau kita ada di dalam panggilan, garis merah itu adalah hari ini kita adalah orang yang ditebus. Kita sudah menang start. Kita sudah diselamatkan. Kita ikut ambil bagian dari God's big plan, yaitu merestorasi. Nanti saya di bagian kedua saya akan bicara. Bukan, di poin kedua, bukan bagian kedua. Di poin kedua, apa aja yang Tuhan ingin restorasi. Nah, justru itulah hari ini kita berbicara turning point ini, bagaimana Tuhan itu ketika Yesus bangkit, rencana penebusan itu sempurna melalui darah Yesus, dia hendak merestorasikan seluruh umat manusia. Oleh karena itulah Paulus, dia mengatakan 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 21, dia mengatakan gini, tetapi yang benar adalah, banyak teori yang mengatakan hal yang salah, dia mengatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ini yang benar, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Yesus ini menebus dan ingin merestorasikan. Makanya Anda perlu datang ke rumah Tuhan, Anda perlu ke gereja untuk mengalami restorasi, biar firman Tuhan. Karena kita sendiri, waktu kita just because kita saved by God's grace, bukan berarti kita udah mengalami pemulihan seutuhnya. That's why di gereja kita ada seminar marriage, ada seminar parenting, ada seminar untuk youth, ada seminar untuk mencari pasangan hidup. Karena kita tahu bahwa biblical God's word ini, biblical worldview ini harus ditanamkan, harus diinstil dalam kehidupan kita. Nah, jadi apa dampaknya? Apa dampak turning point kebangkitan Yesus ini terhadap iman dan pengharapan? Saya bagikan 2 poin. Ada 2 hal. Yang pertama adalah iman kita tidak sia-sia. Yang kedua adalah pengharapan kita tidak akan sia-sia. Ini minggu depan dari Pastor Indra Karyanto akan berbicara mengenai bagaimana langkah selanjutnya. Tapi hari ini, saudara, yuk kita baca. Saya akan baca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18. Apa yang dikatakan bahwa our faith is not in vain. Ayat 17 mengatakan, jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, firman Tuhan mengatakan bahwa maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ini tadi kita udah bahas. Demikian juga binasa orang-orang yang mati di dalam Kristus. Mati di dalam Kristus pun nggak ada kebangkitan kalau Yesus nggak bangkit. Itu artinya. Dan yang bicara ini bukan orang sembarangan, tapi seorang yang namanya Paulus, yang tadinya mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh, untuk disiksa, dia menyiksa, tapi dia mengatakan Yesus Kristus yang sudah bangkit itu, dia rela menampakkan dirinya kepada dia. Dan itu menjadi turning point, titik tolak imannya. Apakah dulu dia nggak punya iman? Punya imannya. Tapi imannya adalah untuk memenuhi ambisinya. Imannya hanya dia pakai untuk menjalankan amanat apa yang dia percaya. Sehingga dia mau sampai menyerang orang Kristen. Yang dulu semuanya berpusat pada dirinya sendiri. Dan Paulus mengatakan gini, ayat 8, coba kita lihat slide selanjutnya. Dia mengatakan demikian. Dan yang paling akhir dari semuanya, dia cerita. Kalau Anda baca 1 Korintus 15, dia cerita bagaimana Yesus itu waktu bangkit menampakkan diri kepada Petrus, 12 murid, 500 orang, dan sampai waktu dia naik ke surga. Tapi dia mengatakan, hei, aku ini orang yang terakhir, premature banget. Dia katakan, waktu itu kan, waktu Yesus naik ke surga, ini kan namanya dia itu waktu itu masih disebut Saulus. Dia itu masih benar-benar lagi giat-giatnya menyerang orang Kristen. Dia
Dia bahkan mungkin waktu itu kalau Anda perhatikan di Kisah Para Rasul, dia menyetujui kematian martir pertama, yaitu Stefanus. Makanya dia katakan, dia menampakkan diri kepadaku sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, premature. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Di sini dia cerita, saudara, tentang turning point, perubahan yang Tuhan Yesus buat terhadap imannya. Dan dia mengatakan, tadi kita baca di ayat pembukaan, Pastor Alan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 10, ini pernyataannya, bahwa by the grace of God, I am what I am, and His grace towards me was not in vain. Bisakah kita mengatakan hari ini bahwa the fact that Yesus bangkit itu membuat perubahan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga iman kita dan kasih karunia Tuhan itu gak pernah sia-sia. Karena yang tadinya menyerang, menangkapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan mengubah fakta bahwa Yesus berjumpa dengan dia secara pribadi pada waktu bangkit, mengubahkan dia menjadi seorang misionaris yang sampai ke Yunani, ke Roma, ke Asia Kecil. Bahkan dia mendirikan banyak gereja, dicatat gereja-gereja di Efesus, Korintus, Filipi, Tesalonika, dan Galatia. Gereja-gereja ini yang menjadi gereja-gereja kunci penyebaran Injil sampai ke ujung bumi. Dan dia ada penulis 13 kitab di dalam Perjanjian Baru, surat kepada gereja. Dia mentornya Timotius dan mentornya dari Titus. Paulus juga mengalami kesulitan demi kesulitan, termasuk penjara, penderaan, pernah mengalami karam, dan kemudian dia menjadi martir. Tapi imannya yang tadinya hanya untuk memenuhi ego dan kelompok kepercayaannya dia sendiri, Tuhan ubahkan. Turning point, perjumpaannya dengan Kristus yang dibangkitkan dari kematian merupakan titik balik dari imannya yang sia-sia menjadi iman yang sejati. Saya berdoa hari ini, saudara, kalau Anda pernah mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, tapi Anda masih memiliki iman yang dasar ini, Anda hanya berpusat pada diri sendiri. Hari ini biarlah Tuhan berbicara untuk Anda bisa memiliki iman yang berpusat pada rencana dan kehendak Tuhan. Ikut ambil bagian dari God's plan di dalam kehidupan kita. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Setiap orang melakukan sesuatu itu ada dasarnya. Dan kebetulan Paulus waktu itu dasarnya adalah dia terlalu yakin dengan pemahaman dia yang lama. Sehingga dia menyiksa, mengejar, tapi dasarnya dia tahu sekarang menjadi dasar itu adalah kebangkitan Kristus. Makanya ini yang saya katakan di sini. Yuk kita lihat dalam diagram ini. Yesus, ketika Yesus tidak bangkit, imannya itu sia-sia. Waktu Yesus bangkit, imannya yang sejati. Sama ketika Paulus atau Saulus sebelum bertobat, dia melakukan perbuatan-perbuatannya termasuk membunuhin umat Tuhan pada waktu itu. Dengan harapan dia bisa mendapat pahala dari perbuatan. Saudara, kadang-kadang kita tahu Yesus sudah bangkit. Tapi kita masih melakukan segala sesuatu dasarnya bukan karena bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Tapi dasarnya supaya aku lebih diterima. Supaya aku lebih disayang Tuhan. Faktanya adalah kebangkitan Kristus menyatakan bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, saudara. Buat kita yang percaya kepadanya, kita udah diselamatkan. Jadi kita nggak lagi iman supaya diselamatkan, tapi iman karena kita memiliki kepastian keselamatan. Ini yang berubah cara pandang kita dalam melakukan segala sesuatu. Iman kita, semua orang melakukan generosity, semua orang melakukan kebaikan, tapi dasar imannya apa? Dasar imannya supaya dilihat orang atau supaya karena dia sudah mengalami dan ia ingin berbagi. Ini yang harus menjadi dasar. Iman dengan tujuan sementara. Banyak orang mungkin sudah mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan, tapi imannya hanya dipakai untuk hanya memenuhi. Tak imani aku bisa punya ini, tak imani aku bisa punya mobil baru, sepeda motor baru, rumah baru, anak baru, istri baru, dan lain sebagainya. Salah. Tak imani, maaf keceplosan gitu ya. Tujuan sementara. Tapi kalau lihat perubahan turning point, iman dengan tujuan kekal. Kenapa dia capek-capek mengalami misi? Kenapa capek-capek nulis surat membangun gereja? Karena dia tahu bahwa Tuhan ingin merestorasi semuanya. Dia ikut the next setelah redemption. Sebelum Yesus mati, rencana penebusan itu muter-muter. Anda lihat kan, bangsa Israel muter-muter. Habis itu kita lihat kitab-kitab hakim-hakim semua muter-muter.
Makanya turning point-nya waktu Yesus bangkit, di mana ketika dia selesai dalam perkara penebusan itu, waktu Yesus bangkit, imannya dia nggak berpusat pada dirinya sendiri, tapi imannya berpusat pada rencana dan tujuan Allah. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Yang mengerti boleh katakan amin. Alright, yuk next kita lihat di sini. Ya, slide selanjutnya. Nah, makanya kalau kita melihat ada garis merah itu, iman kita itu kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu Tuhan akan pulihkan. Bahkan itu tulisannya kecil ya. Di sana di Wahyu pasal 22 itu dikatakan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu itu akan menjadi baru. Wahyu pasal 22 nanti kita akan baca di poin kedua. Tapi kita bisa melihat apa sih area dengan adanya kita. Apa yang Tuhan ingin ubah? Apa yang Tuhan ingin restorasikan? IFJM mengenal ada A, B, C, D, E, F, G, H, saudara. Ada area-area yang Tuhan ingin ubah melalui keberadaan kita sebagai alat pendamaian Tuhan. Sebagai channel, ministry pendamaian. Dia memperhitungkan kita, tidak memperhitungkan pelanggarannya. 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Makanya kalau kita berbicara calling, minggu lalu saya berbicara pada teman-teman di Grow Serve. Anda lihat art, business, church, dan lain sebagainya ya. Anda lihat ya. Silakan. Nah, saya ngobrol. Kita lagi Grow Serve yang pertama. Hari ini tadi Grow Serve yang kedua. Saya tanya beberapa kadang excited, katanya belajar tentang kepribadian gitu ya. Belajar tentang kepribadian. Dan saya ajak mereka berpikir. Saya jelaskan sedikit karena menjelang Paskah saya mengatakan, kalian umur berapa sih sekarang? 15, 16, 17. Kira-kira mau mati umur berapa? Kira-kira mau mati umur berapa? Oke, sebut aja 85. Nah, hari ini 15 tahun. Untuk ke 85 itu 70 tahun. Dengan iman yang tidak ada kepastian akan jaminan keselamatan, 70 tahun itu kamu akan berusaha supaya mudah-mudahan masuk surga. Tapi dengan jaminan keselamatan, 70 tahun ini akan sia-sia kalau kamu nggak melakukan apa-apa. Yang setuju boleh katakan amin. Akan sia-sia loh. Karena jaminan keselamatan itu sudah dijamin sekarang ini. Makanya ini bedanya kebangkitan Kristus sama Tuhan Yesus nggak bangkit. Orang yang nggak percaya Yesus bangkit ini, ya ini. Antara kita diselamatkan sampai kita menuju surga yang kekal, apa yang kamu mau isi? Iman yang sia-sia atau iman yang sejati? Saya ajak mikir dan kemudian oke, tuliskan impian kamu akan gereja ini, tulis. Masih dikumpulkan sih gitu ya, belum selesai karena kelasnya gitu ya. Tapi beberapa ngobrol lumayan impiannya. Dan ada yang tulisan impianmu di dunia ini. Saya tanya, berapa banyak di sini pengen jadi dunia art entertainer? Ada beberapa, wow, suka gambarnya bagus sekali. Tulisannya katanya bagus sekali, dia suka nulis, tulisannya bagus sekali. Saya belum baca, tapi saya percaya, I believe gitu ya. Orang-orang di sana, ada yang dipanggil di dunia bisnis, banyak yang bisnis. Yang mau jadi pastor juga ada, dunia church gitu ya. Dunia digital, siapa yang mau jadi YouTuber? Ada juga. Siapa yang mau jadi education di dunia pengajar? Ada juga. Siapa yang ingin melihat pemulihan dalam keluarga, restorasi? Banyak juga, ada beberapa lah ya. Enggak, yang ikut cuma 20 sih gitu ya. Tapi ada. Saudara. Waktu saya tanya, di bidang politik, government, nggak ada yang angkat tangan. Semua diam gitu. Masa sih nggak ada? Ayolah, kita perlu orang-orang hebat di sana, saya bilang gitu. Walaupun saya sendiri nggak pernah terjun di sana, tapi ya namanya menasihati kan boleh aja kan menasihati orang gitu. Tiba-tiba ada yang ngomong, angkat tangan, Pastor, don't you see how dirty politics is? Wow, wah ini berani. Saya senang ngomong sama youth itu berani, nggak orang sensor ini ngomong. Ya, tapi Oke, saya tanya. Emang dunia bisnis nggak ada yang kotor? Saya tanya gitu. Dunia entertainment apa nggak ada yang kotor? Iya ya. Tapi the fact bahwa kamu sudah menerima Tuhan Yesus, kamu datang ke gereja, kamu diperlengkapi. Bukan untuk jadi terang di tengah terang aja. Makanya kita nggak tiap hari ke gereja, bukan gitu ya. Tiap hari ada acara, supaya ada kesempatan untuk jadi terang di tengah kegelapan dunia. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kamu diizinkan Tuhan, satu-satunya orang yang sudah bertobat dalam keluargamu, berarti proses restorasi dalam keluargamu dimulai dari hidupmu. Amin.
Kalau mungkin kau satu-satunya orang yang mengenal Tuhan Yesus di bisnismu atau di tengah-tengah organisasimu gitu ya, di tengah-tengah dunia sportsmu, di tengah dunia art, di mana yang perlu ditebus, yang belum mengalami ditebus oleh Tuhan, disitulah itu calling. Selama kamu menghidupi calling, itu rencananya itu dari penebusan sampai restoration. Sampai kapan? Sampai Tuhan memulihkan segala sesuatu. Makanya saya percaya bahwa the resurrection of Jesus is the turning point that shapes how we live our lives according to His plan. Banyak dari kita mau rencana Tuhan, tapi kita karpe dewe. Kalau nggak sesuai dengan rencana kita merasa ini bukan mauku Tuhan. Tapi yuk sama-sama, fakta bahwa Yesus hidup dan Dia bangkit merubah iman kita dari yang self-centered menjadi iman yang berpusat pada kehendak Tuhan. Suatu perenungan bagi kita semua, termasuk bagi diri saya sendiri. Apakah iman yang Tuhan izinkan kita miliki hari ini hanya kita pakai untuk memenuhi kepuasan diri sendiri? Rasanya kok sia-sia kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kalau kita masih hidup di pola seperti itu. Amin. Hal yang kedua, saudara, fakta bahwa Yesus bangkit itu merubah fakta bahwa iman kita itu, pengharapan kita enggak sia-sia. Pengharapan kita enggak sia-sia. Ayat 19, Paulus menuliskan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja. Kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita yang sudah di dalam Kristus have hope only in this life and that is all. Cuma waktu ngeliat yang sekarang aja, kita itu seperti orang yang paling malang, paling kesian dalam hidup kita. Miserable bahasa Inggrisnya. Dikatakan, karena perbedaannya pengharapan orang yang percaya kebangkitan Kristus itu pengharapannya terletak di mana? Yang satu hanya berharap pada hal-hal yang kelihatan di dunia ini, yang satu berharap pada sesuatu yang kekal. Pengaruhnya di mana ini, Pastor? Pengaruhnya adalah waktu kita menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Waktu kita menghadapi penderitaan di dalam hidup kita. Waktu kita melihat cara pandang kita terhadap orang yang mungkin berdosa atau hidup dalam dosa. Apakah kita melihat ke depan bahwa suatu saat Tuhan akan merestorasikan orang tersebut, atau kita melihat bahwa ya orang itu memang sudah ditakdirkan gak akan tobat selamanya. Tapi kalau kita melihat kembali kepada creation, waktu Tuhan menciptakan, Tuhan ingin merestorasikan semuanya. Itu kita bisa melihat, untuk itulah kita boleh ada di dalam dunia. Karena pengharapan kita bukan hanya temporal, tapi pengharapan kita itu suatu yang eternal. Makanya turning point kita, ini saya taruh gambar ini lagi, waktu kita turning point, kita punya hope for the future. Dan dikatakan di sini, masa depan itu apa? Ketika Tuhan memulihkan, firman Tuhan Wahyu pasal 22 ayat 3 mengatakan, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan tinggal sama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka, dan mereka akan menjadi Allah mereka. Dan di sini ayat keempat mengatakan, Dia menghapus segala air mata dari air mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Ini yang Tuhan katakan, Paulus katakan kita ini menjadi alat pelayanan pendamaian, to reconcile dunia ini, supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 2, itu Wahyu pasal 21, 22, all things made new di dalam Tuhan. Sehingga apa? Waktu kita mengalami penderitaan, waktu kita menghadapi kesulitan, kita bisa melihat. Kalau tadi iman bicara soal dasar, foundation yang kita bangun. Pengharapan itu bicara soal apa atau siapa yang kita pegang. Yang sementara atau yang kekal. Masalah yang timbul, penderitaan yang timbul akan menunjukkan sebenarnya siapa yang kita pegang. Apakah yang kita pegang itu adalah jabatan? Apakah yang kita pegang adalah harta kita? Apakah yang kita pegang andalkan selama ini hanya kan mungkin orang tua kita?
Atau bahkan anak-anak kita, sama anak jangan disiplin, jangan keras-keras, nanti kalau sakit hati kamu tua gak ada sing ngurus loh gitu ya. Pengharapan kita di mana? Pada kebenaran firman Tuhan, atau pengharapan kita kepada hal-hal yang temporal. Makanya di sini dikatakan Ibrani 6 ayat 19, biarlah pengharapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita. Apa fungsi sauh atau jangkar? Jangkar itu diturunkan dalam sebuah kapal yang besar ketika kapal itu berhenti. Sehingga apa? Kadang-kadang ketika ombak juga datang waktu kapal itu berhenti, gitu ya. Jangkar itu akan menahan supaya dia nggak gampang diombang-ambingkan. Tapi jangkar juga dikeluarkan ketika di dalam lautan mengalami badai supaya apa? Nggak koyak. Nah, jangkar itu berfungsi seperti harapan itu berfungsi seperti jangkar yang mengamankan diri kita. Bahasa terjemahan baru mengatakan sauh yang kuat bagi jiwa kita. Karena yang gampang digoncang manusia itu apa? Jiwanya, saudara. Supaya kita tidak terbawa oleh arus apapun. Nah, ini yang saya suka. Pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. So hope is a person. Pengharapan kita yang sebenarnya itu adalah Yesus sendiri. Kenapa? Ya, waktu dia mati dan bangkit, dia sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus, rumah Allah di surga. Jangkar ini menaruh kita pada sesuatu yang kekal. Di balik semua peristiwa yang kita alami, ada kekekalan, ada eternity. Bahkan di sana kadang-kadang membuka jalan di ruang Maha Kudus. Dan sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui apa? Doa. Katakan kiri kanan, kamu bisa mendekat pada Tuhan sejauh doa. Katakan kiri kanan. Kadang-kadang lupa, saudara. Semua dipikiri tapi lupa doa, saudara. Itu manusia termasuk saya, saudara. Kadang-kadang semua kita tata tapi lupa doa. Dan dikatakan sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya melalui doa. Kenapa? Karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung bagi kita untuk selama-lamanya. Jadi turning point ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, sudah nggak ada tirai bait Allah. Tirai bait Allah sudah terbuka. Dan waktu kita datang hanya sejauh doa kepada Tuhan. Di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita nggak kuat, kita bisa menghampiri, mendekat kepadanya melalui doa. Karena itu turning point. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus itu seperti gini, saudara. Ketika Yesus tidak bangkit, pengharapan itu sementara. Bahkan ada orang yang tahu Yesus bangkit, tapi berbuat seolah-olah nggak tahu kalau Yesus bangkit. Karena harapannya masih pada hal yang sementara. Tapi waktu Yesus bangkit, kita bisa memiliki pengharapan yang kekal. Fokus kita pada situasi saat ini, sehingga apa? Mudah frustrasi, kecewa, putus asa. Tapi waktu kita punya pengharapan di dalam Yesus, fokus kita kepada Yesus yang memberikan jaminan bahwa kalau kita nggak melihat apa yang kita doakan terjadi di dunia ini, paling nggak kita bisa tahu bahwa ada suatu kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga apa? Kita bisa bersyukur. Bahkan menghadapi kematian orang yang kita kasih, kita masih bisa mengucap syukur di balik semuanya itu. Menghadapi penderitaan yang kita masih bisa mengucap syukur. Karena apa? Pengharapan tidak berpusat pada kemampuan kita menyelesaikan masalah, namun berpusat pada kehadiran Yesus memberi makna di setiap peristiwa kehidupan. Orang di luar Tuhan ngalami masalah, orang Kristen ngalami masalah nggak? Ngalami masalah. Bedanya di mana? Kehadiran Yesus yang memberi makna dalam setiap masalah yang kita hadapi. Pengharapan kita di mana? Apakah kita menjadikan Yesus sebagai sauh yang kuat, pengharapan yang kuat? Saya mengakhiri dengan cerita seorang yang namanya Joseph Scriven. Pernah dengar lagu What a Friend We Have in Jesus? Saya masih ingat waktu saya SD, saya punya nyanyian rohani karena sekolah saya di Petra, nyanyian judulnya apa, Chef? Yesus sobat kita. Saya suka kadang-kadang nyanyi lagu itu. Buat Anda yang mungkin nggak pernah dengar lagu ini, silakan Rachel nyanyikan ini, adik-adik ini banyak yang belum tahu lagu ini. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit.
kok kadang-kadang kita itu stres, kadang-kadang Oh, because we karena kita nggak do not kasih. carry everything to God in prayer. Saudara, tahu nggak Joseph Scriven ini yang nulis What a Friend We Have in Jesus. Dia adalah seorang Irlandia dan dia lulusan Trinity College, dia sekolah. Waktu dia lulus, dia sedang merencanakan pernikahannya. Waktu umur 25 tahun. Dan dia waktu itu, dia sudah mau menikah dan kurang 1 hari. Waktu dia menikah, ingin menikah, besoknya menikah. Istrinya juga datang ke tempat mereka akan menikah. Sehari sebelum pernikahan dia, istrinya mati karena kecelakaan kuda, saudara. Dan Joseph melihat dia berdiri dari sisi lain, istrinya yang tenggelam, nggak bisa nolong, saudara. Tepat ketika hari pernikahan mereka, sehari sebelum mereka menikah, akhirnya Joseph dia ingin membangun kehidupan yang baru. Dia ingin melupakan segala kenangan. Dia mulai mengembara, sehingga pada waktu itu dia pergi ke sebuah kota yang namanya Port Hope di Kanada. Waktu itu dia mengambil diri, mengabdikan diri sebagai guru, dia tutor. Dia mulai ngajar, dia memulai kehidupan yang baru. Sampai dia jatuh cinta dengan seseorang kembali. Namanya Elisa Ross. Dia jatuh cinta dan dia sedang merencanakan pernikahannya. Tapi pun kali ini ada suatu tragedi. Istrinya meninggal karena pneumonia, saudara. Gak jadi kawin lagi, saudara. Kadang-kadang kalian putus pacarnya udah kayak mau mati kan gitu, saudara. Tapi dari dia bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan. Dan tulisan ini sebenarnya dibuat bukan untuk dia. Ini bukan lagu, dia bukan penulis lagu. Dia tulis ini untuk menuliskan kepada mamanya. Dia tuliskan kepada mamanya. Dan dia waktu itu ngomong, mamanya lagi di Irlandia, dia di Kanada. Dan dia sedang mengalami sakit yang serius, mamanya ini. Dan dia tuliskan ini supaya bermaksud untuk menenangkan hati mamanya, mengatakan, ada Yesus, sobat setia. Ketika kamu mengalami penderitaan, ketika kamu mengalami sakit, dia hanya sejauh doa. Engkau bisa datang. What a privilege untuk kita memberikan everything to God in prayer. Sayangnya doa ini gak pernah sampai ke mamanya. Dia akhirnya sakit. Dan teman yang menemukan ini sebagai catatan puisi waktu dia pada saat itu. Dan dia dituliskan oleh Charles Crawford Converse, seorang komposer di Amerika. Dan dia diterbitkan dengan judul What a Friend We Have in Jesus. How powerful lagu ini. Saya percaya waktu dia nulis puisi itu, dia gak akan kepikir. Kalau dia hanya melihat sesuatu yang temporal, aku 2 kali loh hampir menikah. Calon istriku meninggal. Aku gak sempat ketemu mamaku, aku mau menguatkan dia. Tapi inilah di tengah penderitaan tanpa dia sadari. Apa yang dia tulis, pengalamannya. What a friend we have in Jesus. Sampai sekarang sudah diterjemahkan mungkin ke ratusan bahasa. Dan dinikmati oleh jutaan bahkan mungkin puluhan juta orang. Sampai kita saat ini, kita hari ini diperkenalkan kembali oleh lagu ini. Di tengah menghadapi cobaan tragedi, tapi bisa menemukan ketenangan. Karena apa? Jangkar yang kuat itu ditaruh bukan pada situasi yang temporal, tapi pada hal yang kekal sehingga menjadi berkat. Simple thing, bring everything to God in prayer. So the resurrection of Jesus is the turning point that ensures our hope is not only for the present life. Ada promise of glorious future di dalam gitu. Ada masa depan yang penuh dengan kemuliaan. Kalau Anda nggak melihat saat ini, ada kehidupan setelah kematian, di mana Tuhan akan merestorasikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. So bring everything in prayer, because Jesus is risen. We have the reason that our faith is not in vain. Pertanyaan saya, apakah iman kita berpusat pada rencana Tuhan atau berpusat pada diri kita sendiri? Yang kedua, pengharapan kita gak sia-sia. Karena pengharapan kita itu pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang palsu. Dan punya makna kekekalan dari setiap peristiwa di dalam kehidupan kita.
Saya ingin berdoa buat tiap kita hari ini. Let's kita boleh bangkit berdiri. Mungkin kita nyanyikan lagu ini, Through All the Trial, di mana kita seringkali menghadapi trials and temptation. Let's bring our prayer. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah iman kita menjadi tidak sia-sia, mengubah pengharapan kita pada suatu yang kekal. Thank you Lord. Mari nyanyikan lagu ini. Have we trials and temptation? Amen. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Amen. Can we find a friend so faithful? Can who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Hari ini saya ingin berdoa buat setiap kita tempat ini. Yang pertama, apakah kita sudah mengenal kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita? Kalaupun kita kenal kuasa kebangkitannya, apakah iman kita bertumbuh dari iman yang berpusat pada diri sendiri atau berpusat pada kehendak Tuhan? Yang kedua, di mana pengharapan kita? Pengharapan kita pada sesuatu yang temporal atau sesuatu yang eternal. Saya berdoa hari ini, mungkin berapa dari kita mungkin banyak yang kita pikirkan, ada banyak masalah yang belum selesai, banyak kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah musim ini. Tapi satu hal, bela pengharapan kita gak sia-sia, karena kita percaya pengharapan kita is the person of Jesus. Bahwa setiap pergumulan kita dalam doa. Kalau Anda membutuhkan doa hari ini, taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda semua. Thank you Lord Jesus. Tuhan berdoa, Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara Tuhan hari ini. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami diubahkan karena fakta bahwa Yesus bangkit Tuhan. Iman kami gak sama Tuhan, iman kami gak sia-sia Tuhan, karena kami menjadi bagian dari rencana besar-Mu Tuhan. Tuhan, kalau Kau taruh kami di keluarga kami Tuhan, we pray for restoration Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Di dalam pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau ingin pakai kami sebagai alat pendamaian-Mu Tuhan. Ministry of Reconciliation itu Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, berdoa buat kami mengalami pergumulan, sakit penyakit Tuhan, beban berat Tuhan. Ada banyak hal yang kami belum mengerti, banyak hal yang Tuhan kami pikirkan belum ketemu jalan keluarnya. Lord, I pray pengharapan kami Tuhan is the person in the name of Jesus Tuhan. Bawa Tuhan hidup kami pada suatu level pengenalan akan Kau, di mana kami Tuhan mengalami restorasi dari Engkau sendiri Tuhan. Kau pulihkan Tuhan tubuh jiwa kami, boleh Kau dapati sempurna Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan-Mu dan juga persekutuan dengan penderitaan-Mu. In Jesus mighty name we pray. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Siap ya, 1, Siap ya. 2, Foto ya. ya betul. C, ayo foto yang benar. Ayo balik ke papa. Sini. Siap ya, sekali lagi ya. Sengkut. Yang benar ya. Peace semua ya. 1, Yuk, 2, 2, 3. Nenek, ayo semua udah siap loh. Aduh, gak selesai-selesai nih fotonya. Fotonya apa nih? Gimana cara ngomongnya sih? Gak ada yang dengerin ini loh. Bos, jangan ngerti aku. Gak usah foto-foto lah. Mau tahu cara mendidik anak 1-5 tahun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ikutilah kelas Parenting 102 yang akan diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Rabu mulai 20 Maret sampai 3 April secara online bersama Pastor Raymond dan Carmen Nyoto Raharjo.
Retreat diadakan 7-9 Juni 2024 di The Mumbul Villa and Resort. Early Bird dibuka 17 Maret hingga 30 April. Jangan lupa daftar ya! Jangan sampai kabar baik ini berhenti di kamu. Ajak teman-teman dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah tanggal 29 dan 31 Maret di IFGF Surabaya. Let's share the good news. Berapa banyak diberkati dari ibadah hari, lambaikan tangan Anda. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dan apresiasi buat para volunteers yang melayani dan of course Pastor Raymond. Thank you so much Pastor Raymond for your powerful message. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Seva selaku host Sandaut Ibadah hari ini. Saya ingin menyambut Anda sekalian yang hadir secara online ataupun onsite, terutama Anda yang baru pertama kali hadir. Apabila ada jangan buru-buru pulang ya. Nanti seusai ibadah, nanti mampir ke Connect Team kami di lantai 1. Kami rindu berkenalan supaya kami dapat melayani Anda dengan lebih baik. Beberapa pengumuman Bapak Ibu sekalian, yang pertama untuk persembahan di IFGF Surabaya diberikan secara virtual. Anda dapat memberikan melalui QR Code yang tersedia ataupun melalui online transfer. Dan juga saya ingin mengingatkan agar kita tetap terhubung melalui segala platform sosial media baik YouTube, Instagram ataupun TikTok dari IFGF Surabaya. Teman-teman semua, hari kita ada 2 tambahan pengumuman. Yang pertama yaitu adalah Summer Mission. Kita akan lakukan Summer Mission pada bulan Juli. Bagi teman-teman semua yang tergerak ingin benar-benar join, ayo segera daftarkan diri Anda. Kita akan pergi ke Pulau Mentawai. Jadi itu pendaftaran terakhirnya tanggal 28 April. Benar-benar take time untuk berdoa teman-teman. Kita berharap bagi Anda yang benar-benar Tuhan gerakkan, jangan keraskan hatimu, berangkat segera ya ke Summer Mission bersama dengan Pastor Fendi dan tim juga. Kemudian teman-teman semua jangan lupa bahwa akhir bulan ini tanggal 29 dan 31 Maret kita akan merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah. Itu kenapa saya menghimbau teman-teman semua kita bergerak bersama. Kita jangan jadi anak Tuhan egois, cuma untuk kita hadirin jadi konsumen, jangan. Tapi itu kenapa ayo kita bergerak bersama. Di sini ada 2 link, teman-teman bisa download. Itu nanti Anda dapat post di sosial media. Anda dapat post dan tag teman-teman Anda, saudara Anda, terutama yang belum mengenal Tuhan, tag mereka. Supaya mereka boleh hadir, mereka boleh diberkati. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan dapat percaya kepada Tuhan. Semua mau amin? Kita bergerak bersama Bapak Ibu sekalian ya. Oke, itu aja dapat saya sampaikan. Saya undang semua boleh berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan akhiri. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pesan firman-Mu Tuhan. Menguatkan kami akan iman bahwa kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu itu sungguh nyata Tuhan. Dan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu goyah. Dan karena itu Tuhan kami juga berpengharapan bahwa
akhir dalam kehidupan kami kelak, kami akan melihat bahwa semua yang Kau janjikan akan tergenapi secara sempurna. Kami gak mau takut Tuhan, kami mungkin di dunia ini boleh mengalami berbagai permasalahan, tapi kami tahu di akhir hidup kami, Engkaulah yang menyelamatkan, Engkaulah yang memampukan setiap dari kami. Dan ajari kami Tuhan, supaya gak jadi anak-anak-Mu yang egois, cuma bersyukur dan untuk kami simpan diri kami sendiri, enggak. Tapi kami mau membagikan Tuhan kepada orang sekitar kami, saudara kami, teman-teman kami, siapapun Tuhan yang belum mengenal Engkau. Kami rindu menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk dapat menjadi berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh menerima anugerah terbesar, yaitu keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Bila setiap yang kami berikan Tuhan boleh Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, memberkati orang baik di dalam ataupun di luar tembok gereja. Bila banyak jiwa boleh diselamatkan dan kemuliaan kembali kepadamu saja Tuhan. Berkati setiap pengurus dan hamba Tuhan yang mengelola dengan takut akan Tuhan dan penuh dengan integritas. Terima kasih Tuhan, angkat tanganmu FJ Surabaya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Semua terima berkat Tuhan, boleh katakan amin. Happy birthday, happy birthday. Come on church. Happy birthday to you. Pastor Bobby, Maaf, silakan naik. Everyone yang mau doa Pastor Bobby bisa stay, kalau enggak bisa silakan untuk keluar. Silakan. Hey, happy birthday. If you're wondering why I'm up so late, dressed up, it's because I have a concert tomorrow, and I was trying to see how I would look or dress for tomorrow. Anyways, as I was praying for you today, I was reminded of how you've represented God's love in my life, and you don't know how much of an impact it's made in me and how much I look up to you for it. And I'm just so grateful because you've shown me how to love and what it feels like to be loved by a man of God. You imitate God not just in your ministry but also at home, and I can't be more grateful that you are my role model for that and for so many other things. Thank you for always being there for me. Thank you for always being so patient and kind, dealing with me, and for always having such a teachable heart that really shows who you are as a person, and I love you for that. Witnessing you be such a blessing to our family and to the people outside of the family has been such a privilege. And I pray that as another year goes by and another year is added to you, you lean on God more and more. And I pray that as you grow, you are constantly laying down your crown upon Jesus' feet, and that you will continue to be a blessing to the ones around you tenfold, 100 times and 1,000 times more. I love you and I miss you so much. I will see you in 6 months. Bye. Mari kita sama-sama menyanyi buat Pastor Bobby. Hey! Hari ini hari yang tertunggu. Silakan naik Pastor Bobby ke atas. Kita akan berdoa bersama. Dan Pastor Raymond, Ibu Carmen juga untuk ke atas mendoakan Pastor Bobby. Melindungi kamu, semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun.
Oke, thank you untuk Pastor Bobby. Yuk sama-sama kita doakan Pastor Bob. Bob, we are here to support you. Saya percaya we are grateful untuk kamu sama Mary, semua keluarga. Bila terus boleh menjadi berkat, and in such a time like this, Tuhan mau ya udah gitu ya pokoknya. Yuk kita doain. We love you, oke. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Bob. Tuhan, Kau Tuhan yang menempatkan dia Tuhan. Kau yang pakai Tuhan untuk memimpin Tuhan gereja-Mu, tempat ini Tuhan. Kau yang pakai secara luar biasa, give wisdom Tuhan. Bahkan di saat dia nggak mampu Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menyertai. Engkau berikan kekuatan Tuhan. Saat dia harus membagi banyak waktu Tuhan untuk keluarga, untuk pekerjaan, juga Tuhan untuk pelayanan. Your strength Lord Jesus. Saat Tuhan, mereka Tuhan Yesus merasa sendiri Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami di sini Tuhan to support him Lord Jesus. Kami tahu Tuhan, kami mengasihi Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, Kau pakai secara luar biasa. Let your will be done Lord Jesus in his life and to this church Lord Jesus. Apapun yang dikerjakan berhasil Tuhan. Dan we believe the best is yet to come Tuhan. Bila anugerah-Mu terus Tuhan tercurah spiritually, emotionally Tuhan, financially Kau cukupkan Tuhan apapun keadaan mereka. We thank you for him Lord Jesus, and we surrender his life Tuhan, supaya semua rencana-Mu terjadi dengan sempurna di dalam hidupnya. In Jesus mighty name, semua yang percaya sama-sama katakan amin.